Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif ya. Kali ini kita mau survei jalan tol baru yang sekarang ini kan tol Jogja Solo itu keluar di exit Prambanan. Nah, sebenarnya Prambanan itu juga exitnya masih di Klaten ya, belum nyampe ke Jogja. Jadi di Klaten ini ada 3 exit tol. Yang pertama di Delanggu ya, itu yang paling dekat dari rumah gue sekitar 15 menitan karena gue tuh bukan di daerah kotanya. Terus ada Klaten Kota. Nah, yang ketiga itu ada di Prambanan. Tapi Prambanan yang masih masuk ke Klaten. Nah, Candi Prambanan itu kompleks itu tuh, itu dibagi dua tuh. Yang satu Klaten, yang satu di Jogja. Pintu masuk ada di Klaten. Candi yang gedenya itu masuknya ke Jogja. Ya, tapi kalau misalkan exit tol Prambanan itu masuknya masih Klaten. Nah, yang sekarang katanya sampai ke Purwotani. Jadi hari ini mau ada press conference dari Jasa Marga. Kita mau ke sana, tapi sebenarnya kita pengen bikin video. Kayak dulu kita Jogja Solo pertama kali buka kita bikin videonya kan, waktu masih fungsional. Nah sekarang juga masih fungsional, katanya dibuka tahun ini, akhir tahun mungkin. Jadi kita mau naik Xpeng G6, nanti mobil ini ada video tersendiri ya. Jadi kita bukan bahas mobil ini. Let's go, yuk kita masuk. Sekarang kita mau masuk ke tol Delanggu ya. Ini tol pertama exit Klaten. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke tol Jogja Solo dari exit yang Solo itu kan, Solo Boyolali ya? Kertosuro. Jadi kan Kertosuro itu kan nanti terpisah lagi tuh. Ada yang Kertosuro, ada yang lanjut ke Jogja Solo. Nah, kalau kita pilih lanjut Jogja Solo, ini pintu tol yang pertama nih, Delanggu. Pintu tolnya namanya Pulon Harjo, tapi exitnya tulisannya ada Delanggu, Pulon Harjo, dan kawan-kawan. Yuk, kita masuk dan kita cek berapa biayanya. Ya, 168.000 cukup nggak nih? Tadi kata orang jasa marganya kita harus exit di Prambanan, nanti sebelum keluar tol ada puter balik, ambil puter balik nanti bisa ke kiri lagi. Udah disiapin sama petugasnya yang standby di sana. Nah sekarang 12.59 ya, kita cek dengan rata-rata kecepatan 100 km per jam aja, kira-kira nyampe Prambanan itu berapa jam. Habis itu nanti dari Prambanan, ya harusnya tuh nggak perlu exit ya, kalau nantinya udah dibuka untuk tol fungsional ya. Gue pengen tahu kita bisa berapa menit sampai ke keluar Purwotani. Ini sebagai informasi, mobil yang kita pakai ini sekarang Xpeng G6 ya, nanti akan ada videonya sendiri. Ini mobil adalah mobil listrik, dimana baru aja facelift ya, jadi dia baru keluar di Indonesia, terus nggak lama langsung facelift, belum nggak nyampe setahun udah facelift. Itu kejadiannya kayak Hyundai Kona elektrik, baru masuk tiba-tiba udah langsung keluar facelift ya. Tolnya memang masih sepi ya, dan ini juga bukan musim mudik, jadi kalau musim mudik mungkin akan lebih rame. Kita nyalain ada cruise controlnya, kecepatannya 110 saja. Oke, 110. Oke. Kalau di Cina sendiri ya, Xpeng itu sebenarnya salah satu mobil yang ADAS-nya bagus banget. Oke, kita cek kira-kira 110 km per jam dari jam 1 keluar Prambanan jam berapa. Nah ini juga ada rest areanya sebelum exit Klaten ya. Udah ada gambarnya, ada P, masjid, pom bensin, ATM, makan, WC, dan kawan-kawan ya. Nanti kita lihat deh, ini kan kita pengen ini ya, pengen tahu dengan kecepatan segini nyampe exit Prambanan berapa lama, cuma kurang lebih kayak gitu. Lihat sebelah kiri. Kayaknya pom bensinnya juga pom bensin darurat ya, yang portable gitu. Oh, masih ada pembangunan sedikit. Nah, bener kan? Pom bensinnya portable, ada fasilitas gratisnya Pertamina. Oke, jadi kalau kalian kehabisan bensin udah bisa ngisi di situ. Tapi buat SPKLU belum ada ya. Jadi kalau buat ngisi ya, di Klaten ada di PLN, Rumah Sakit Tegal Yoso, sama Prambanan Candi. Nah, sama kalau misalkan kalian ke PLN ada chargerannya Finfast di apa namanya, kantor pos. Jadi yang pertama ada di pusat kota ya, Jalan Pemuda dekat Kodim, ada kantor pos di situ. Terus sama ada di kantor pos Medan, kantor pos Cawas juga ada. Ya, jadi kalian nggak perlu khawatir, tempat ngecas di Klaten juga udah lumayan banyak tuh. Lihat tuh, 13.09. Udah ada tulisannya Manis Renggo Prambanan exit ya. Artinya dari pintu tol gua tuh ke sini cuma 10 menit aja. Cepet banget ya. Jogonalan Manis Renggo. Jam 1:10, 10 menit dengan kecepatan rata-rata 110 km per jam. Pas 13.11 ya, exit ya.
Ya sekitar 10 sampai 11 menit lah. Coba ya kita lihat ya. Ini yang plastik-plastik itu namanya water barrier ya. Jadi kalau yang beton ini namanya concrete barrier. Jadi dari beton semen. Apakah ada yang dibuka? Mari kita lihat. Kemarin waktu gua nyobain tol fungsional Jogja Solo waktu ini belum dibuka ya. Itu sambungan-sambungannya masih ada yang kasar. Ya masih jedak jeduk sama ada beberapa section itu kita coba bisa lewat salah satu kiri atau kanannya aja karena masih ada yang belum di beton secara bener gitu loh. Karena memang belum jadi kan. Nah, ini kita lihat apakah sudah full semuanya jadi bagus atau harus kita lewat kiri atau kanan dulu. Kita pelan-pelan aja makanya jangan kencang di sini. Jadi ini kita start dari KM32 ya. Rambu-rambu udah lengkap ya. Kalau gua lihat tuh udah ada lampu sebelah kanan, lampu sebelah kirinya, terus juga ada buat exit tolnya udah kelihatan di sini. Ya, cuma garis jalannya emang belum semua. Banyak ini ya, banyak burung ya. Oke. Nah, biasanya sambungan jembatan yang masih agak kasar. Nanti kita coba lihat sambungan jembatannya gimana. FYI dari rumah gue tuh ke Bandara Adi Sumarmo itu sekitar 30 menitan loh. Nggak nyampe 40 menit. Setelah ada tol. Karena exit tolnya benar-benar pas bandara gitu. Dan nanti ini katanya juga tolnya akan nyambung sampai ke bandara yang di Kulon Progo. Jadi sekarang kalau Kulon Progo itu sekitar 2 jam sampai 2,5 jam dari Klaten ya. Mungkin dengan adanya tol bisa cuma jadi sejam aja. Tuh lihat tuh. Bisa melihat Gunung Kidul di sana. Nah, kalau kalian orang Jakarta mungkin ngeliat langit biru ya bingung kali. Nah, ini udah mulai bagus nih garis jalannya tuh, lihat tuh. Oh, garis jalan udah lengkap ya. Kita naikin kecepatan sedikit kali ya. Ke 80, it seems masih oke. Ini udah kayak bukan tol fungsional sih. Ini jauh lebih siap dibandingkan dulu gua coba jalan tol Jogja Solo yang saya Prambanan tuh. Nah, ini ada jembatan nih. Kita coba cek ya. Apakah sambungannya sudah enak? Kita turunin. Oke. Udah bagus ini. Lembut sekali. Bagus. Udah bagus nih. Jembatan Sungai Gendol. Nih, coba 120 meter. Sambungannya? Oke. Oke. Oh, bagus. Yes. Udah halus banget sambungannya. Even lebih halus dibandingkan beberapa tol yang udah existing kalau menurut gua sih. Coba ini sambungannya lagi ya. Kita 80 deh. Nggak berasa sambungan. Enak. Lagi nih. Kita naikin 85 ya. Oh, gue inget dulu naik Yaris kalau nggak salah ya. Habis itu kenapa tol fungsional itu belum bisa kenceng, belum bisa bener itu ya karena sambungan jembatan. Tapi ini sambungan jembatannya sudah bagus. Ya. Nah, ini ada rambu di tengah-tengah gini. Kita melambat. Oh, ini enak banget. Pas banget di ini nih, Adi Sucipto Airport. Oh, nice. Jadi kita akan keluar dekat Adi Sucipto Airport. Ini udah bagus banget. Ih, halus loh. Halus sekali. Halus banget. Sepertinya masih ini ya. Belum bisa lewat kah? Belum, masih di aspal, belum di itu, dihalusin aspal itu tadi yang dibuka tadi. Oh, jadi yang tadi dibuka tadi kita harus lewat sana ya. Oh, siap, kita putar balik dulu. Lihatin kiri kanan kosong nggak? Ada pabrik yang mencemari jalan. Gila itu hitam banget itu. Oh, udah mati tuh. Tadi pas nyala hitam banget tuh. Oh, ini di sini nih ada keluar lagi exit ya. Tapi ini karena belum jadi. Nah, itu kan pintu keluarnya tuh. Tuh. Kalasan Depok Piungan. Oh, exitnya exit Depok. Oh, ada lanjutannya tuh. Maguharjo, Gamping, Kulon Progo. Tapi ya belum.
Oh, bagian sininya yang belum jadi ya, betonnya ya. Pak, misi Pak. Ke sana aja, Mas. Ya, ikutin barriernya aja. Oh iya, makasih. Tollgate. Iya, toll gate, acara jasa marga. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Emang harus nanya. Kalau nggak nanya bingung nanti kita ikut ke jalan yang gitu lagi. Nah, kemarin tuh ada HIS ya waktu kita Jogja Solo. Nah, itu juga disuruh lewat begitu. Nah, ini dia. Kenapa masih fungsional? Karena di daerah sininya masih seperti ini. Ya, ya di bagian sini belum jadi ya. Kalau posisinya kayak gini kayaknya malam nggak akan dibuka sih. Harusnya ya. Karena masih belum safe ini. Kalau malam. Oh, ini ada rest area sementara dan ada itunya tuh buat pom bensinnya, pom bensin mini. Nah, ini nih. Dilarang melintas, beton belum kering. Ada ininya nih untuk isi bensin ya, darurat. Ye, kita udah nyampe. Ini sih kurang lebih lama dari Jogja ke ininya ya. Kira-kira sekitar 10 menitan lebih lah. Tapi nggak nyampe 20 menit kalau misalkan udah jadi bener. Tapi ini sih bentar lagi sih. Asik bener. Nggak sabar gua. Jogja yuk, Jogja. Jogja. Cepet banget langsung nyampe. Ini asiknya. Nah, ini acaranya di sini ya. Nah, ini paket 1-2 Klaten Purwomartani ya. Ini sekarang kita udah nyampe di sininya. Nanti mereka tinggal urusin lagi aja. Wow, asik ya. Tapi ini kalau kita lihat nih ya, ini kan kita sekarang di sini. Bandara Adi Sucipto di sini. Nanti dia akan lurus sampai Sleman, nanti akan terpecah dua. Yang satu ke atas Jogja Bawen, berarti akan lewat Magelang. Yang satu ke bawah sampai NYIA, sampai Kulon Progo. Jadi dia nggak ngelewatin kota tengah Jogja ini, dia akan lewat atas, habis itu baru ke selatan di sini dia. Ih, seru banget. Ini tuh NYIA dari Klaten, set, langsung nyampe. Semoga cepat jadi ya. Amin. Yuk, sekarang kita masuk. Ini gardu transaksi otomatisnya GTO-nya masih bagus banget ya, masih baru. Terus ini ada ketikannya manual. Jadi kalau misalkan ada permasalahan gitu ya, di sini ada tombol-tombolnya buat kita ngetik. Tapi itu urusan petugas, bukan urusan kita. By the way ya, di tol fungsional ini itu bukan cuma di sini aja. Ada 3 tempat ya kalau nggak salah. Sorry, ada 4 ya. Yang pertama di sini ya, dari Prambanan ke Purwomartani. Terus ada dari Bawen Ambarawa, seperti gue bilang tadi, nanti dia akan ngelingker Merapi Merbabu ya. Terus ada yang sampai Situbondo. Jadi nanti abis Python ada keluar tuh yang ke arah Bali. Sama satu lagi ada yang Cikampek 2 tuh. Jadi nanti tembusnya langsung nyampe ke Cipularang. Tapi katanya yang dibuka itu dari Cipularang ke Jakartanya, bukan sebaliknya. Nah, tol-tol fungsional tadi itu masih gratis ya, karena emang tujuannya untuk memperlancar mudik kalian. Jadi kalau misalkan kita mau ke sini gitu ya, nanti pas kita ngetap keluar, tarifnya sama kayak tarif keluar di Prambanan. Karena yang di sini masih gratis, nggak ada tarif tambahan. Habis ini gue mesti ke Ambarawa ya, cuma videonya kita closing sini aja karena gue ngincer biar besok bisa tayang buat ngebantu teman-teman yang mau mudik ke Jogja dan lain-lainnya. Share video ini ke teman-teman yang mau mudik. Sari Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga mudik kalian tuh nggak cuma lancar dan aman, tapi juga menyenangkan. Bye-bye.